Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita memulai perkuliahan pertama untuk mata kuliah landasan matematika. Dan materi pertama yang akan kita pelajari adalah himpunan. Tentunya dari kalian sebelumnya sudah pernah belajar tentang himpunan ya, entah itu di SMA atau SMP. Di sini mungkin awal-awal kita mereview apa itu tentang himpunan, lalu kita sedikit mendalami apa yang disebut dengan himpunan dan apa yang ada di dalamnya. Langsung saja, pertama kita belajar tentang pengertian dasar dari himpunan dan cara penyajian suatu himpunan. Himpunan dapat dikatakan suatu kumpulan atau koleksi objek-objek yang didefinisikan dengan jelas, gitu ya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur atau anggota. Bisa elemen, unsur ataupun anggota. Jika A untuk menuliskan suatu himpunan kita menggunakan huruf kapital, masih ingat ya? Jika A, di sini A huruf kapital adalah himpunan dan A kecil adalah salah satu anggota himpunan dari A. Jadi A ini dapat dikatakan anggota dari himpunan A, dapat dikatakan elemen atau unsur, ya, sama saja. Maka dapat ditulis seperti ini, A elemen dari A besar, mana A yang besar ini merupakan suatu himpunan. Jika A kecil bukan anggota himpunan dari A besar, maka dapat ditulis A bukan elemen dari A. Mana ini A besar adalah suatu himpunan ya. Kita lanjutkan cara penyajian himpunan. Yang pertama adalah enumerasi atau dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya secara rinci. Contoh himpunan 4 bilangan asli pertama. Ingat ya, himpunan bilangan asli dimulai dari angka 1 ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bilangan cacat mulai dari angka 0 ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus himpunan 5 bilangan genap positif. Himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Jadi mulai dari angka 2, 4, 6, 8, 10. Nah. Terus himpunan C, anggotanya kucing, A, Amir, 10 paku, R, A, B, A, B, C, A, C. Perhatikan kurung kurawalnya ya. Demikian pula yang C, A, kurung kurawal, yang A ini kurung kurawalnya double. Nah. Terus K ini himpunan yang anggotanya himpunan kosong. Jadi K ini bukan himpunan kosong ya. Ingat ya. Jadi K ini bukan himpunan kosong, tapi K adalah himpunan yang mempunyai satu anggota. Dan satu anggota tersebut adalah himpunan kosong. Lanjut, contoh kedua, misalkan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan R, A, B, kurung kurawalnya A, B, C, kurung kurawal A, C. Dan K, seperti yang tadi ya, anggotanya himpunan kosong. Maka dapat dituliskan 3 elemen dari A, B, C, elemen dari R, sini ya, perhatikan kurung kurawalnya. Terus C bukan elemen dari R, ya, ingat di sini yang elemen dari R adalah A, C. Kalau C bukan. Terus ini himpunan kosong merupakan elemen dari K. Paham ya? Lanjut. Di sini bila P1 elemennya adalah AB, P2 adalah AB, namun di sini ada kurung kurawalnya ya, double. P3 ini double lagi. Maka dapat dikatakan A elemen dari P1 ya. Jadi kalau ditanyakan elemen P1 apa saja itu A, terus B ini elemen dari P1 ya. Terus A bukan elemen dari P2 ya. Kalau elemen dari P2 ini adalah A, B gitu. Terus P1 elemen dari P2 ini kurung kurawal AB ini merupakan himpunan P1. Jadi P1 ketika digantikan di sini, maka P1 merupakan elemen dari P2. Terus P1 bukan elemen dari P3 karena yang elemen dari P3 adalah P2. Lanjut, simbol-simbol baku. Himpunan bilangan asli biasa dinyatakan dengan huruf N ya. Himpunan bilangan bulat dengan huruf Z. Himpunan bilangan rasional dengan I.
himpunan bilangan real R, himpunan bilangan kompleks C, dan himpunan bilangan real positif dengan P. Ini simbol-simbol yang baku, yang biasa dipakai juga. Terus masuk ke notasi pembentuk himpunan. Notasi dapat dituliskan X, terus ada garis tegak seperti ini. Terus di sini setelahnya adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita mempunyai himpunan A, di mana A himpunan bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif kurang dari 5. Maka ketika dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan seperti ini, A sama dengan X, di mana X bilangan bulat positif kurang dari 5. Atau AX, X elemen dari N, di mana N ini bilangan asli ya, sama ya, bilangan bulat positif dengan bilangan asli. X-nya kurang dari 5. Ini kalau dinyatakan secara enumerasi, mendaftarkan anggota-anggotanya secara rinci, maka A anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Sama, ini ekivalen. Lanjut kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas adalah banyaknya elemen di dalam suatu himpunan atau banyaknya anggota. Dinyatakan dalam bentuk N, A, atau mutlak dari A ya. Contohnya misalkan B adalah anggotanya adalah X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Maka B jika dinyatakan dengan enumerasi, anggota-anggotanya didaftarkan 2, 3, 5, 7 sampai 19. Di sini banyak anggotanya berapa? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, maka kardinalitas dari himpunan B adalah 8. Terus yang kedua, kardinalitas dari himpunan T adalah berapa? Di sini ada 5. Kardinalitas dari contoh yang ketiga ada berapa? Ada 3. Paham ya kardinalitas? Terus himpunan kosong, null set. Himpunan dengan kardinalitas 0. Ini disebut himpunan kosong. Notasinya seperti ini, dapat yang pertama atau yang kedua. Sama saja. Contohnya adalah himpunan E, di mana himpunan E adalah anggotanya X, di mana X kurang dari X. Ini nggak ada anggotanya ya. Maka dapat dinyatakan kardinalitas dari himpunan E adalah kosong. Terus contoh yang lainnya adalah himpunan bilangan A, di mana X ini merupakan elemen dari himpunan A, di mana X bilangan real, X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka di sini tidak ada bilangan real yang memenuhi, maka kardinalitas dari himpunan A adalah 0 atau kosong. Terus himpunan yang dinyatakan seperti ini, kurung kurawal dapat juga ditulis sebagai berikut. Nah, himpunan yang kurung kurawal seperti ini dapat juga ditulis seperti ini ya, masih ingat. Jadi di sini konsepnya sama dengan yang atas, himpunan kosong. Dan suatu himpunan yang dinyatakan seperti ini bukan himpunan kosong karena ia memuat satu elemen yaitu himpunan kosong. Seperti yang tadi yang di awal adalah himpunan K ya. Jadi mempunyai satu anggota atau satu elemen dan satu elemen tersebut adalah himpunan kosong. Terus himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen di A merupakan elemen di B. Dalam hal ini, B dapat dikatakan superset dari A. Notasinya seperti ini. A subset dari B. Jika diilustrasikan dalam suatu diagram Venn, maka terbentuk seperti ini. U-nya ini universal atau semestanya. Di sini perhatikan bahwa himpunan A terletak di dalam himpunan B. Jadi, otomatis setiap elemen di A juga ada di himpunan B. Contohnya adalah seperti ini. Jadi, satu himpunan yang anggotanya 1, 2, 3 merupakan subset dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Demikian pula yang seterusnya. Terus yang ketiga ini, himpunan bilangan asli merupakan subset dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat merupakan subset dari himpunan bilangan real. Dan himpunan bilangan real merupakan subset dari himpunan kompleks. Ya. Terus ada proper subset. Tadi ada subset, ada superset, ini ada proper subset. Misalkan A dan B adalah suatu himpunan, kita dapat mengatakan A
merupakan proper subset dari B, notasinya adalah seperti ini. Bedanya dengan yang subset adalah ini tanpa sama dengan, ya. Jika dan hanya jika A merupakan subset dari B, tetapi A ini tidak sama dengan B, karena tidak ada tanda sama dengannya untuk proper subset, ya. Kita dapat menuliskan A bukan proper subset dari B. Ini artinya paling tidak A bukan subset dari B atau A sama dengan B, ya. Jadi bukan subset atau bukan A sama dengan B, karena di sini tidak ada tanda sama dengannya, ya. Kalau yang subset tadi ada kemungkinan yang sama, ya. Soalnya suatu himpunan itu merupakan subset dari himpunan itu sendiri. Contohnya yang ini, yang kedua. Masuk ke definisi 5, ini merupakan himpunan kuasa, ya, atau power set dari A, di mana himpunan kuasa merupakan suatu himpunan yang anggotanya ini semua himpunan bagian atau semua subset dari A. Diskusikan tentang struktur dari himpunan kuasa dari A. Namanya seperti P cantik ini, ya. Di mana himpunan A ini anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, maka kalau disuruh menghitung, kita bisa mendaftar semua anggota-anggotanya dari himpunan A. Ada berapa kira-kira nanti? Ada 16. Rumusnya kan apa? 2 pangkat NA, di mana NA merupakan kardinalitas dari himpunan A. Ada 4, berarti 2 pangkat 4, 16. Ini ada latihan soal. Berapa banyaknya anggota dari himpunan A, nanti bisa dikerjakan, ya. Ada 4 soal. Lanjut ke himpunan yang sama. A sama dengan B, atau himpunan A sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen dari A. Nah, himpunan A sama dengan B jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka tidak dikatakan himpunan A tidak sama dengan himpunan B, ya. Notasinya seperti ini. Oke, jika dan hanya jika, ya. Jadi dikatakan himpunan A sama dengan himpunan B adalah jika dan hanya jika A merupakan subset dari B dan B merupakan subset dari A. Contohnya, jika A anggotanya adalah 0,1 dan B adalah X elemen real, dengan syarat X dikalikan X negatif 1 sama dengan 0, maka di sini A sama dengan B. Karena di sini himpunan A dan himpunan B ini anggotanya sama persis, ya. Jadi A merupakan subset dari B dan B merupakan subset dari A. Setelah itu, contoh yang lain, jika A anggota-anggotanya 358 dan B 3,8, maka di sini A tidak sama dengan B. Jelas, ya? Di sini B merupakan subset dari A, namun A bukan subset dari B, ya. Jadi tidak memenuhi. Terus himpunan yang ekivalen. Jadi jangan salah, ada himpunan yang sama, ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas dari kedua himpunan tersebut adalah sama. Notasinya seperti berikut. Nah, jadi dikatakan suatu dua himpunan ekivalen adalah ketika kardinalitas kedua himpunan itu sama. Contohnya seperti contoh 10, misalkan A anggota himpunannya adalah 1, 3, 5, 7 dan B A, B, C, D. Maka di sini dikatakan A ekivalen dengan B. Himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Sebab apa? Kardinalitas kedua himpunan A dan B adalah sama, yaitu 4. Paham, ya? Terus himpunan yang saling lepas, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Tidak ada sama sekali, ya. Ketika digambarkan dalam suatu diagram Venn seperti ini, di mana U-nya ini universal, ya, semestanya ini himpunan A, himpunan B. Jadi tidak ada irisannya sama sekali. Contohnya adalah jika himpunan A di sini X elemen P bilangan real positif, X-nya kurang dari 8,
dan B-nya 10, 20, 30 dan seterusnya. Maka di sini himpunan A dan B adalah saling lepas. Karena di antara kedua himpunan tersebut tidak ada elemen yang sama, tidak ada irisannya. Terus operasi terhadap himpunan, yang pertama adalah irisan atau intersection. Notasinya seperti ini, A irisan B, ya, di mana X elemen A dan X elemen B, seperti ini ketika disekesakan dalam diagram Venn, ya. Contohnya, jika A anggotanya 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14, 18, maka A irisan B 4,10 karena 4 dan 10 ini ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Demikian pula untuk yang kedua. Kedua ini contoh yang irisannya adalah kosong, ya. Himpunan A anggotanya 359 dan B negatif 2,6. Maka A irisan B adalah himpunan kosong, ya. Konsepnya seperti ini. Jadi irisannya adalah A irisan B, jadi X elemen A dan X elemen di B. Gabungan union notasinya seperti ini, yaitu X elemen A atau X elemen B. Ini gabungan. Contohnya, jika A 258 dan B 7522, maka A gabungan B adalah 257822. Jadi ketika ada elemen yang sama antara kedua himpunan, cukup dituliskan satu kali saja, ya. Yang tidak ada ditulis. Jadi 258. Di sini ada berapa? Ada 3 anggota himpunannya. Yang B ada 3 juga. Seharusnya kan ada 6. Namun di sini ada elemen yang sama, yaitu 5. Jadi 5-nya cukup dituliskan sekali saja. Jadi A gabungan B elemennya ada 5, gitu ya. Jadi yang elemen yang sama cukup dituliskan sekali saja. Terus suatu himpunan A digabungkan dengan himpunan kosong adalah himpunan A itu sendiri. Komplement notasinya seperti berikut, di mana X merupakan elemen dari U universal atau semestanya dan X bukan elemen di A. Nah, di sini jika ada suatu himpunan A, di mana himpunan A ini yang tanda putih, maka di sini komplemennya adalah selain yang warna putih. Contohnya, misalkan U atau semestanya, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Terus jika A 1, 3, 5, 7, 9, maka A komplement dari A adalah selain, jadi anggota U selain di A. Jadi 2, 4, 6, 8. Terus selisih, difference, notasinya adalah A minus B, di mana ini adalah X elemen A dan X bukan elemen B. Nah, jadi A seperti ini, namun yang bukan elemen B adalah yang ini saja, yang diwarnai berbeda, ya. Atau bisa juga untuk mencari selisih adalah A irisan dari B komplement. Contoh, jika A 1, 2, 3, sampai 10 dan B-nya 2, 4, 6, 8, 10, maka A minus B, A selisih B, ya, tinggal 1, 3, 5, 7, 9. Dan B minus A adalah himpunan kosong. Gitu, ya. Sebentar. Kok B minus A himpunan kosong ini? Kalau A minus B ini 1, 3, 5, 7, 9. Soalnya di sini ini kan himpunan bilangan A-nya kan 1 sampai 10, ya. Sedangkan B-nya ada bilangan genapnya 2, 4, 6, 8, 10, ya. Jadi A minus B ini 1, 3, 5, 7, 9, benar, ya. Terus kalau B minus A ini jadinya nanti tinggal yang tidak ada, ya, bilangan kosong, benar. Ini soalnya bilangan genap, ya. Jadi B minus A ini himpunan kosong. Terus contoh yang lain adalah 1, 3, 5 dikurangi 1, 2, 3, ini tinggal 5 saja, ya. Tinggal 5 saja, soalnya 1, 3-nya ada di sini. Jadi kecoret. Jadi mudahnya ketika mencari selisih yang ada di himpunan
B ini dicoret saja. Misalkan 135 dikurangi 123. Di sini 1,3-nya ada di sini, tinggal dicoret, berarti tinggal 5 saja. Tetapi 123 dikurangi 135, himpunan ini tinggal 2 saja. Karena 13 ada di sini, berarti tinggal 2 saja di sini, ya. Terus beda setangkup, notasinya seperti ini. Jadi untuk mencarinya beda setangkup A, beda setangkup B adalah A gabungan B dikurangi A irisan B. Bisa juga A minus B gabungan digabungan dengan B minus A. Misalkan A-nya 246 dan B-nya 235. Maka A beda setangkup B ini hasilnya 3456. Jadi di A gabungan B dikurangi A irisan B. Hasilnya 3456. Terus perkalian kartesian atau kartesian produk, notasinya adalah A plus B, AB dengan A elemen A dan B elemen B. Nah, misalkan C, ini 1, 2, 3 dan D AB. Maka C ketika dikalikan dengan D, perkalian kartesian hasilnya seperti berikut. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Jadi banyaknya elemen untuk mencari kartesian adalah banyak elemen himpunan C dikalikan banyak elemen himpunan D. Jadi ini banyak elemennya, atau kardinalitas C ini ada 3, kardinalitas D ada 2. Jadi 3 kali 2 6. Jadi bisa dipastikan di sini anggota-anggotanya jumlahnya 6, gitu ya. Di sini latihan soalnya ada 7, 8, 9. Ya, mungkin untuk pertemuan pertama itu saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.